makam sudah diobrolin kan? Ya. Iya. Sudah sudah diobrolkan dalam meeting dan Tante Rini juga tahu dan tadi sudah dijawab. Jadi Dan kita sudah sepakati. Kita sepakati untuk pemindahan dan waktu tanggalnya nanti kita sampaikan ke teman-teman itu. Dalam waktu 6 bulan ke depan atau dalam Insya Allah dalam waktu dekat. dalam dekat. Tante sendiri tanggapannya seperti apa, Tante? Tante sendiri seperti apa, Tante, menanggapi rencana pemindahan sebagai tantenya ini? Tadi kan sudah diomongin di dalam, jadi memang banyak hal-hal yang memang harus dipindahin. Iya tadi karena itu tanah wakaf atau macam-macam. Jadi kalau di sini dari pihak keluarga kami hanya diminta izin untuk makam kakak saya ditumpuk sama makam Vanessa. Jadi sudah kami ngobrol. Jadi memang ya Atas kesepakatan keluarga besar, keluarga kami sebagai keluarga besar mamanya Vanessa juga papanya Vanessa, jadi ya sudah dipindahin apa-apa. Ya, nanti itu kita akan bicara ke kuasa hukum Dedi nanti lebih lanjutnya ya, nanti akan diurus itu ya, akan diurus karena yang berkenaan dengan nama Vanessa itu memang harus ada izin dari saya. Semua yang menjadi keraguan kita, maka tes DNA itu adalah pilihan agar ada kepastian hukum juga di situ. Supaya jangan lagi kemudian ditarik-tarik panjang kemana-mana. Iya, betul. Ya, saya mau ingin tambahkan sedikit lagi terkait dengan tadi soal tes DNA. Sebagaimana kita ketahui bahwa almarhumah dan almarhum itu beliau berdua pernah menikah siri sebelumnya. Kemudian ada proses kehamilan itu sebelum daripada pernikahan itu. Karena itulah kita ingin agar semua itu menjadi jelas dan terang benderang. Supaya jangan juga nanti ada yang menggiring opini yang kemudian dia berkembang liar dan pada akhirnya tidak memberikan edukasi yang baik kepada publik. Sehingga kita telah sepakat untuk tes DNA itu adalah salah satu langkah yang penting yang harus segera kita lakukan agar bisa menjawab berbagai macam kecurigaan, berbagai macam isu yang selama ini berkembang di tengah-tengah masyarakat. Bang, alasan itu cukup Bang? Cukup. Untuk mengajukan tes DNA cukup ke meja hijau? Kan alasan lain juga ada. Berarti nanti yang bisa ngapus untuk tes DNA itu pengadilan kan? Maksudnya Oh ya? putusan pengadilan kan? Oh ya? Apa bukti apa yang udah Bang siapkan? Oh, sudah kita siapkan. Kita tidak mungkin menyampaikan gugatan ke pengadilan kalau tanpa ada bukti. Siapa yang mendalilkan dia akan membuktikan. Ya, saksi bersandar. Oh ya, pada saat ya. Jadi saat sidang Vanessa. Vanessa menikah. Resepsi yang di Bali itu kan tante diundang ketemuan di hotel, dia mau rias, perutnya sudah kelihatan besar gitu kan, tante raba, tante elus, udah berapa bulan besar, 4 bulan, itu bulan Februari. Enggak, yang di Bali. Yang di Bali Januari resepsi. Resepsi Februari. Resepsi di Bali. Nikah resminya di Januari. Resepsi kan beda, Mbak. Iya. Di Februari. Itu dijawabannya sudah 4 masuk 5. Itu. Jadi ya memang kebenaran itu kadang nggak enak. Kebenaran itu kadang pahit. Kadang kebenaran itu juga bikin kita malu. Tapi harus diungkap. Sebenarnya ya kita ya sebagai keluarga pengen nutupi, tapi karena ini menyangkutkan dan di sini keluarga besar kami sangat berkeberatan dengan Gala diasuh dengan cara yang menurut kami tidak bermanfaat. Makanya kami concern berupaya bantu papanya Vanessa supaya bisa melakukan itu. Contoh tidak bermartabatnya seperti apa sih, Tan? Donasi. Salah satunya itu yang sangat membuat kami awalnya dulu kita tidak masalah Gala sama Pak Faisal, dan saya sudah komunikasi dengan Pak Faisal hampir 1 jam, baikpun kita tidak ada ketemu kesepakatan bahwa Pak Faisal tetap akan jalan donasi ini. Tentu sudah utarakan keberatan jangan Pak.
kasihan saya. Kita tidak ada sepakatan, jadi donasi jalan terus. Masa sih anak sekecil itu butuh rumah? Padahal Pak Faisal juga punya rumah. Itu poin yang benar-benar membuat kami tidak bisa untuk satu paham dengan Pak Faisal. Vanessa sangat sayang sama Galuh. Vanessa sangat menjaga. Yang bilang mau menggugurkan siapa? Kalau dari Vanes sendiri Artinya tidak ada ya? Tidak pernah ada ya? Kalau dari Vanes nggak ada. Kalau dari yang lain saya nggak tahu. Saya mohon, saya bilang saya kangen sama Gala, ada titipan untuk Gala, tapi saya nggak ada akses. Jadi saya bingung sampai sampai si Mams kan tanya, Mbak Yanti diundang nggak apa-apa, saya emang nggak masalah. Yang penting saya kan ketemu Gala ya Mbak, itu karena kan Gala itu saya dari hamilnya Gala itu saya udah mijit tanpa bayaran. Vanessa waktu itu susah di Cinere lagi jauh banget, saya suruh pindah ke Palmerah, dia pindah. Iya sampai. Apakah ini akibat dari Mbak Yanti yang dekat dengan Dedi? Seperti apa sih? Jadi Nah, dapat akses. sekarang begini ya Mbak ya. Masa sih saya kan jiwanya penolong Mbak. Ya kan? Masa mereka yang ada masalah saya suruh berantem gitu, saya suruh jauhin. Saya ini kan punya hati nurani. Ya kan? Jiwa saya kan penolong. Masa saya harus berantem gitu sama Dedi gitu? Harus jauhin Dedi apa Mayang? Mbak mikir, saya punya pikiran, punya hati nurani. Mayang itu kan tahu sendiri dari bayi udah kehilangan ibunya. Vanes itu sayang banget sama Mayang. Setiap ngirim duit itu ngomong sama saya, ada chat. Kalau ngechat, dia punya kerinduan setelah si Mayang selesai sekolahnya mau bareng. Gitu. Saya nggak mau tahu itu ya. Itu mau walau-walau saya nggak ngerti lah ya, hanya Allah yang tahu. Cuman saya sedih aja gitu ya. Setiap Vanessa bicara gitu kan, selalu bilangnya lelah gitu kan. Ini tadi mungkin media kurang puas saya tanya, ini tantenya Vanessa ya. Monggo bebas. Iya, cuman bilangnya gitu, terakhir lelah, Mbak Yanti lelah. Terus aku cuma nasihatin sama dia, kenapa sih mesti naik mobil gitu ya, kenapa nggak naik pesawat gitu kan capek gitu kan. Setiap dimasasin tuh tidur gitu sampai 3 jam, biasanya cuma 2 jam gitu ya. Saya kesian, saya elus-elus kepalanya gitu kan. Terus dia bangun, non, udah bangun, udah jam 11 malam ya. Bibi belum dimasas, belum dipijit. Masuk tempat tidur aja, udah langsung lanjut aja tidur. Ya aku capek Mbak Yanti, katanya cuma begitu doang, lelah. Terus enak banget Mbak Yanti kayak di surga gitu. Kalau setiap dipijit terakhir tuh ngomongnya begitu. Saya suka bilang Masya Allah, saya gitu ya. Saya kesian, saya sedih kalau mijitin dia, benar mau ikut gitu ketemu Gala karena saya rindu, kangen gitu ya. Karena Vanessa juga masih sering gitu. Jadi dia tuh kayaknya rasanya tuh kayak gimana ya? Kayak nggak tenang gitu ya. Setelah 100 hari. Enggak, sebelum komunikasi sama Dedi, cuman saya kan bilang berkali-kali sama di IG saya. Di IG saya aja sampai hilang 4 kali coba. Dihilangkan, nggak tahu siapa yang ngilangin. Saya nggak masalah ya, saya juga di situ nggak ada bisnisan. Jadi saya cuman bilang, saya itu kan orang bertanya, Mbak Yanti nggak tahu tuh Dedinya jahat gitu kan? Loh, saya ini kan Vanessa suka saya tanya, non, emang bener sih Dedi kayak begitu gitu kan? Ya enggak sih Mbak Yanti, cuman ya namanya dunia gitu ya. Jadi ya namanya dunia artis sih gimana sih? Oh saya nggak tahu deh mau mengajarkan mau gimana, saya nggak ngerti. Pokoknya intinya itu ya udahlah, masa yang pokoknya selalu dia bilang pokoknya Dedinya sih baik, dia sayang Dedi gitu, dia sayang Dedi, dia banyak salah sama Dedi gitu kan. Makanya dia ya terakhir kan dilihat dia kan seperti apa, sayang sama Dedi juga. Saya bilang sama dia, kalau non, saya sampai tanya, emang Dedi orang tua kandung bukan sih non? Sampai saya gitu ya, walaupun sekian lama tuh saya tanya lagi, kok begitu banget gitu. Aku sama orang tua aku aja sayang gitu ya, walaupun orang tua aku nggak nyokolain aku gituin ya. Tapi aku sayang karena terlahir dari orang tua kita gitu kan. Saya sedih gitu kan sama dia, saya suka sambil nasihatin, sambil saya pijitin. Dia bilang aku banyak salah aku sama Dedi. Makanya dia bilang aku mau kasih hadiah sama Dedi. Terakhir itu waktu ulang tahun tuh saya habis pijitin, saya mau kasih hadiah, terserah Dedi mau minta apa katanya. Bagus non, saya bilang gitu.
Udah mulai sekarang, nah kan udah diberkahi, udah naik ya, udah banyak rezekinya. Saya bilang berbagilah rezeki sama orang tua, karena kita kalau hormat sama orang tua, insya Allah kan panjang umur kita. Iya, rezeki kita kan banyak. Itu saya udah alami sendiri gitu. Saya nggak punya apa-apa, tapi saya bekal hidup saya cuma hormat sama orang tua saya, ibu saya, karena dari situlah saya menjadi seperti ini gitu. Jadi cuman itu yang saya tekankan sama Vanessa setiap saat gitu, saya hormatin orang tua, kan cuma Dedi aja sendiri gitu. Jangan pandang yang sebelahnya, dia selalu, kalau emang mau dibilang dia selalu kesel gitu ya, habis gini sih gini, udah jangan ada akar pahit. Saya bilang buang semua kepahitan ya kan, mulai hidup baru. Tapi dengan memulai itu Allah berkata lain. Nah itulah contoh ya yang harus. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.